Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu. Saya dari kelas 19 A5 dan saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit sistem urinaria. Jadi, sistem urinaria itu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, fungsi dari primer ginjal itu mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel atau cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Tujuannya mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Nah, sistem urinaria itu terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, ginjal yang fungsinya mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Nah, yang ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Ya, kantung kemih sendiri sebagai penampung urin. Uretra menyalurkan urin dari kantung kemih. Bagian-bagian ginjal ada 8 bagian. Yang pertama, korteks, bagian luar ginjal. Yang kedua, medula, bagian dalam ginjal. Yang ketiga, piramid, medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat, kolumna Bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima, papilaris Berliani, papila dari tiap piramid. Pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti kawan. Calyx major, yaitu kumpulan dari beberapa calyx major. Nah, jadi manusia itu mempunyai sepasang ginjal di belakang perut, retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit ke bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga yang ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu merendam guncangan. Ginjal itu berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya sekitar 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya sekitar 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah seperti pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus itu tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus antara lain arteri dan vena renalis, saraf dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal: 1. Pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam-asam tubuh, pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang terakhir, pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau disebut dengan kapsula renalis, berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas 2, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, lapisan luar itu lapisan korteks atau substantia corticalis. Lapisan dalam medula atau substantia medullaris. Selanjutnya, struktur ginjal. Pertama, korteks ginjal atau korteks renalis mengandung jutaan alat penyaring atau nefron sekitar 1-1,5 juta. Fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus.
Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent. Yang kedua, sumsum ginjal atau medulla renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nah, nefron di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama nefron corticalis, yang kedua nefron juxtamedullaris. Nah, nefron corticalis itu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks. Lengkung Henle pendek tetap berada pada korteks. Nefron juxtamedullaris itu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Bagian-bagian nefron, yang pertama glomerulus, yang kedua kapsula Bowman, yang berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Nah, yang ketiga tubulus. Tubulus terbagi menjadi tiga, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Tubulus proksimal berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Lengkung Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk huruf U, terdiri dari pars descendens, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan pars ascendens, yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkung Henle mempunyai dinding yang sangat tipis sehingga disebut segmen tipis. Sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkung Henle fungsinya reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Tubulus distal fungsinya dalam sekresi atau augmentasi zat tertentu. Bagian-bagian nefron yang keempat, ductus pengumpul atau ductus collectivus, menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk menggosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Nefron membersihkan zat dengan cara filtrasi. Sekitar 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Reabsorpsi dalam tubulus zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak diabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Sekresi zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Terima kasih. Selanjutnya ada ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25 sampai dengan 30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui nefron-nefron simpatis.
terdiri dari dua bagian. Yang pertama pars abdominalis dan pars pelvina. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang selanjutnya, vesika urinaria disebut juga bladder atau kandung kemih, yang merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai 3 bagian. Yang pertama apex, yang kedua corpus, yang ketiga fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Yang selanjutnya uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Fungsinya menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai dengan 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars prostatiska terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatiska terletak pada prostat. Yang ketiga, pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar pulboruretalis. Yang keempat, pars spangiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis atau jaringan ekskreksi. Yang selanjutnya, filtrasi. Filtrasi itu proses penyaringan zat metabolisme tubuh yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil, glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Hasilnya filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, ada reabsorpsi. Merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasilnya filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga, sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna antara lain ion H, K, NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, dialirkan ke tubulus contortus collectivus atau saluran pengumpul, dan disalurkan pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, atau terus langsung ke rongga ginjal, ke ureter ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis atau berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteri interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Persarapan ginjal. Ginjal mendapat persarapan dari plexus renalis.
berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisiol. Ciri-ciri urin yang normal: 1. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi berbeda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkannya. Yang kedua, warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Yang ketiga, baunya biasa tajam. Yang keempat, berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, ureum atau penguraian protein, dan natrium klorida. Yang selanjutnya ada patologi sistem urinaria. Yang pertama, glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, yang ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis akut ialah akibat infeksi kuman Streptococcus atau timbul hematuria, edema, hipertensi, penurunan fungsi ginjal. Pengobatannya dengan istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Yang kedua, glomerulonefritis kronis ditandai yang pertama kerusakan ginjal, kelainan pada urinalis, tes pada sampel urin dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Yang kedua, penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap. Selanjutnya, sindrom nefrotik, suatu sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Nefritis, peradangan ginjal, ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang selanjutnya, gagal ginjal atau disebut dengan renal failure, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam. Ciri-ciri gagal ginjal: yang pertama, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, rasa gatal yang berlebihan. Yang ketiga, tubuh merasa kedinginan. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, sakit di sekitar daerah pinggang. Yang keenam, kencing sedikit, kencing merah atau darah. Yang keenam, kelainan urin. Pyelonefritis atau infeksi bakteri pada saluran salah satu atau kedua ginjal yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau paling sering. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba. Yang pertama, dengan demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah. Bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Hidronefrosis, penggabungan ginjal, akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal, maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Proses pembentukan ini disebut urolithiasis atau lithiasis renalis
nefrolithiasis. Yang selanjutnya, vesiculateral reflux, aliran balik dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesiculateral dapat menyebabkan pembesaran udara dan ginjal. Yang selanjutnya, cystitis, radang kandung kemih, disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama, sebagai komplikasi penyakit lain. Ureteritis atau peradangan pada uretra, penyebabnya bakteri Escherichia coli, beberapa penyakit menular seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejala: ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Yang selanjutnya, struktur uretra, penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuknya jaringan ikat pada dindingnya. Penyebabnya kelainan kebawaan atau operasi infeksi. Yang selanjutnya, diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatannya dengan cara hindari obat-obat yang mengganggu fungsi ginjal. Terus penyesuaian dosis obat-obatan, persiapan terjadi pengganti ginjal. Terima kasih. Presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.